setiap rumah tangga kami Tuhan. Kami mau pagi hari ini berkumpul bersama dengan anak kami, keluarga kami Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Dan khusus hanya Engkau yang kami cari Tuhan, bukan yang lain Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban-beban yang ada di dalam diri kami maupun yang ada di luar kami, dalam pekerjaan maupun apapun ya Tuhan Yesus, pergumulan kami serahkan di dalam nama Yesus, dan di bawah kaki-Mu kami percaya semua masalah hidup kami apapun Tuhan sudah diletakkan, sudah di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan biarlah kami beralih, biar kami memandang wajah-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu, dan kami boleh mendapatkan kepuasan, kekuatan dan kemenangan di jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kami siap melayani Engkau hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Amin. Yesus Tuhan, gembala yang baik, takkan kekuranganku. Kau menuntun, amin, menuntun ke air yang tenang, menyegarkan selalu hidupku, jiwaku, menyegarkan jiwaku. Yesus Tuhan, oh Tuhan, gembala yang baik, Kau takkan kurangan aku Tuhan, takkan kekuranganku. Kau menuntut ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam dunia ini, dalam kegelapan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut Tuhan, ku takut karena Kau besertaku. Aku bimbang sebab Kau Tuhan besertaku. Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku Tuhan. Yesus Tuhan, gembala yang baik, amin, takkan kekuranganku. Kau menuntun jalan kami, menuntun ke air yang tenang ya Tuhan, amin, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam kekelaman dunia ini, amin, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam kekelaman dunia ini, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya apapun, ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Tuhan besertaku, sekalipun ku berjalan dalam kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku bimbang, karena Tuhan Yesus beserta kami. Tuhan besertaku, tiada ku takut, amin, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku, amin Tuhan Yesus, sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Yesus Tuhan, ku
tak takut bahaya di dalam jalan hidup kami, karena Engkau beserta kami Tuhan Yesus, selalu dan selamanya. Tiada ku bimbang akan penyertaan-Mu Yesus. Ku tahu Tuhan kami, Tuhan Yesus, Kaulah Immanuel. Kau Allah beserta kami di jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hanya Yesus kekuatan kuasa kami. Oh terima kasih Bapa, kami datang padamu, bersujud merendahkan diri, membangun rohani kami dekat lagi padamu. Hanya Engkaulah gunung batu kekuatanku, tiada yang dapat alam maut menguasai hidup kami, karena Engkau beserta kami, selalu berjalan bersama kami. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Ya Ramana ya Ramasan ya Tuhan, Kau Allah gembala kami yang baik Tuhan. Kau selalu menuntun pada jalan-jalan kehidupan kami. Kami tidak mau takut dan kami tidak mau gentar, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Itulah yang menjadi kekuatan iman kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Maka jalan-jalan yang gelap Tuhan akan Tuhan terangi pada jalan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami semakin Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan hanya Engkaulah Tuhan gunung batu kami, kota benteng kami Tuhan. Dan Engkaulah tongkat kami, gada kami yang memberikan kami kekuatan, sehingga tidak ada apapun, kuasa kegelapan yang coba mau menjatuhkan kami. Sebab Tuhan Yesus beserta kami. Untuk itu kami mau masuk lebih dalam lagi, untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan, keteduhan buat kami. Dan ku percaya hanya Engkau Tuhan satu-satunya hidup kami. Kami mau nyanyikan ini Tuhan. Haleluya Bapa. Ku percaya Tuhan, Kau turut bekerja siang malam beserta dengan kami, turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Baik atau yang tidak baik, untuk datangkan kebaikan. Selalu baik Engkau Tuhan Yesus bagi yang percaya kepadamu. Mengasihinya, ku percaya selalu kepadamu Tuhan. Ku percaya Tuhanku, Kau turut bekerja dalam kehidupan kami Bapa, turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang percaya padamu, yang mengasihi Yesus Tuhanku, Kau penyelamat. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku ya Tuhan, menyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah Tuhanku, Tuhanku, Kaulah penolong hidupku. Selalu ku percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu. Ikan bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Kaulah penyelamat hidupku. Amin. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Ku percaya Yesusku, Tuhanku, Kau penolong. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Haleluya. Ku percaya Tuhanku, Kau turut bekerja
dalam segala hidup kami, turut bekerja di dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi, bagi yang percaya padamu. Amin. Mengasihinya bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu, bagi yang mengasihinya. Kamilah orangnya Tuhan Yesus, kami percaya padamu. Haleluya, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah mengerti jalan-jalan Tuhan. Yuk, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 4 dan yang ke-5. Ya. Baik, kita akan baca Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Ya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya, saudara, inilah doa permohonan dan perlindungan, yang memohon perlindungan Tuhan dari Daud. Ya, saudara, dikatakan beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, saudara, Daud sangat ingin mengetahui jalan-jalan Tuhan. Ya, saudara, orang percaya mungkin dia mengetahui sesuatu tentang perbuatan Tuhan, yaitu mukjizat-mukjizat Tuhan, ya, kesembuhan, tanda-tanda yang menyertai, kemudian juga tentang keselamatan. Itulah perbuatan Tuhan, ya. Namun tidak sungguh-sungguh untuk memahami atau mau memahami jalan-jalan Tuhan, ya. Saudara, justru di dalam pergumulan Daud, ya, dia bukan hanya memohon perlindungan akan Tuhan, saudara, daripada segala musuh-musuhnya yang berusaha untuk membunuhnya, ya, saudara. Namun saudara, kita perhatikan di dalam doanya bahwa dia memohon kepada Tuhan untuk memberitahukan jalan-jalannya, ya. Dikatakan di ayat yang ke-5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ya, saudara, Daud berdoa kepada Tuhan, dikatakan beritahukanlah jalan-Mu dan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ya, saudara, satu kerinduan untuk bukan hanya mengetahui, ya, jalan-jalan Tuhan, tapi juga Tuhan membawa dia untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Itu jalan, dikatakan jalan kebenaran, dan ajarlah aku. Ya, saudara, Daud sangat merindukan bagaimana dia berjalan di dalam kebenaran Tuhan, ya. Nah, saudara, lebih lanjut Daud mengatakan demikian di ayat yang ke-10, ya. Dia mengatakan bahwa
Ya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ya, saudara, Daud di dalam doanya dia mengatakan bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Ya, itulah jalan-jalan Tuhan, ya, yang dikatakan Daud di dalam doanya. Ya, nah saudara, segala jalan Tuhan dikatakan adalah kasih setia. Di dalam bahasa Inggris adalah mercy, yaitu berarti belas kasihan, rahmat, ya, dan pengampunan. Ya, itulah mercy, yaitu jalan Tuhan adalah belas kasihan, rahmat, dan pengampunan. Ya, saudara, dan juga dikatakan kebenaran, truth, ya. Dan semua ini kita dapati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan, di dalam Yesus kita mendapatkan belas kasihan. Kita diselamatkan oleh karena belas kasihannya, bukan karena kebaikan kita. Kita di dalam Tuhan kita boleh mendapat anugerahnya, itu keselamatan dan pengampunan dosa. Ya, juga di dalam Dia kita boleh mendapati kebenaran, ya, truth, kebenaran, ya. Saudara dan saya, ya, Yesus mengatakan demikian, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, dialah jalannya, ya. Jadi saudara, biarlah kita boleh hidup mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia akan menunjukkan jalan kepada kita, dan jalannya adalah jalan kebenaran. Ia dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Siapa yang percaya kepada Dia, dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui dirinya, ya. Oleh karena itu, setiap orang mau mencari kebenaran dan mau menerima hidup yang kekal, dia hanya ada di dalam Yesus, ya. Dia harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, karena tidak ada keselamatan dalam siapapun juga kecuali di dalam Dia, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat mengerti akan jalan-jalan Tuhan, ya? Yang pertama, harus ada kerendahan hati, ya. Harus rendah hati, ya. Di dalam ayat yang ke-9 Daud mengatakan demikian, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati, ya. Dikatakan Tuhan membimbing orang yang rendah hati, ya, untuk menuruti hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati, ya. Mengapa Tuhan mau mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati? Karena hanya orang yang rendah hati atau lembut hatinya yang mudah diajar, mudah dibimbing, mudah dididik oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, ya. Saudara, itulah orang-orang yang lembut hatinya, ya, orang-orang yang rendah hatinya, yang mau dibimbing, diajar, dan dididik oleh Tuhan, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 mengatakan demikian, ya, di bagian yang ke B, dan dikatakan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, ya. Saudara, kita harus menerima firman Tuhan dengan kelembutan hati, sehingga setiap didikan, ajaran firman Tuhan boleh kita lakukan, dan kita boleh hidup di dalam kebenaran, karena firman Tuhan itulah kebenaran, dan firman itulah yang dapat menyelamatkan hidup saudara, ya. Saudara, karena firman Tuhan itu, firman Tuhan katakan ia mengingatkan kesalahan kita,
Ia mendidik kita dalam kebenaran, ya saudara, sehingga saudara dan saya diselamatkan, ya. Nah saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita jalan-jalannya, kehendaknya, kebenarannya, kasihnya melalui firman Tuhan kepada kita, kepada setiap orang yang rendah hatinya, ya. Oleh karena itu, biarlah pada saat kita datang kepada Tuhan, kita boleh berdoa, Tuhan tunjukkanlah jalan-jalan-Mu, ya. Kita boleh mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Dia akan berkata kepada kita yang merendahkan diri, karena di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang kita rindukan, kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa berlaku bagi setiap kita yang mau merendahkan diri, mentaati firman-Nya, ya. Nah, saudara, hal yang kedua, haruslah kita takut akan Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengajarkan jalannya hanya kepada orang yang rendah hatinya. Yang kedua adalah Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang takut akan Dia. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 mengatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, ya. Ini luar biasa, saudara, dikatakan bahwa siapakah orang yang takut akan Tuhan, ya, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, ya. Jadi Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya kepada orang-orang yang punya hati takut akan Tuhan, ya. Saudara, biarlah hati yang takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita, sehingga Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi jalan-jalannya, apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita kepada orang yang punya hati takut akan Dia, ya. Dikatakan bahwa orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, ya. Mengapa? Karena dia berada di dalam jalannya Tuhan, ya, di dalam kehendak Tuhan, dan dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa, saudara, ya. Orang yang takut akan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan, bahkan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Dia akan mewarisi bumi ini, ya. Nah, saudara, dikatakan lebih lanjut, dikatakan Tuhan